mahasiswa itu harus mampu memanajemen keuangan. Apalagi kalian, anak-anak kosan, jauh dari orang tua, teman-teman harus bisa memanajemen uang sedemikian rupa. Satu bulan nih harus cukup uang 1 juta, 2 juta misalnya, atau satu minggu ini harus cukup 100 ribu, nggak mungkin ya. Anak-anak sekarang 100 ribu, ya satu minggu 500 ribu atau 1 juta atau 2 juta, lain-lain kan setiap mahasiswa. Nah, kemampuan dalam memanajemen keuangan sangat diperlukan oleh mahasiswa. Jangan sampai teman-teman itu masih 3 hari, 4 hari, 1 minggu pertama uangnya udah habis, langsung telepon ATM berjalan ya, ibu, bapak, papa, mama, uangku habis. Nah, jangan sampai seperti itu, karena orang tua juga kadang-kadang ada orang tua yang memang uangnya berlebih, tapi kan nggak jarang juga ada orang tua yang memang uangnya itu untuk plot ini. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N Rahmawati. Nah, teman-teman mahasiswa, kali ini aku mau ngobrol sama kalian tentang kemampuan atau skill yang wajib banget dimiliki oleh mahasiswa. Apalagi mahasiswa-mahasiswa baru ya, yang masih benar-benar beradaptasi dengan kampus yang baru, masih kebingungan, kira-kira Kak, apa ya yang harus aku persiapin biar aku tuh lancar menjadi mahasiswa. Skill apa sih yang harus dimiliki oleh mahasiswa? Tapi sebelum aku ngobrol sama kalian, jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe channel aku agar aku lebih semangat untuk membuat video. Buat siapa? Buat kalian dong. Yuk subscribe dulu, gratis kok. Nah, langsung aja. Kemampuan yang pertama atau skill yang pertama yang harus dimiliki, wajib banget buat mahasiswa, adalah tahu tentang teknologi. Apalagi di era sekarang, era digital, nggak mungkin dong mahasiswa yang nggak mampu untuk menguasai teknologi. Minimal teman-teman bisa mengoperasikan Word, PDF, kemudian mengaplikasikan Gawai. Gawai itu apa Kak? Gawai itu HP, pastilah bisa. Laptop, pasti bisa. Kemudian jangan lupa ketika teman-teman menjadi mahasiswa, teman-teman itu perlu yang namanya presentasi. Jangan sampai teman-teman itu gagap, aduh ini gimana, layar proyektornya kok nggak bisa nyala. Nah, sebetulnya kemampuan tentang tahu teknologi ini bukan hanya wajib dimiliki oleh mahasiswa, tetapi juga dosen. Akan tapi yang menjadi sulit itu ketika dosen sudah, tanda kutip, sudah sepuh, itu memang susah ya untuk menguasai atau memang tahu teknologi yang digunakan oleh anak-anak zaman sekarang. Kemudian, skill yang kedua yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah mahasiswa itu harus mampu memanajemen keuangan. Apalagi kalian, anak-anak kosan, jauh dari orang tua, teman-teman harus bisa memanajemen uang sedemikian rupa. Satu bulan nih harus cukup uang 1 juta, 2 juta misalnya, atau satu minggu ini harus cukup 100 ribu, nggak mungkin ya. Anak-anak sekarang 100 ribu, ya satu minggu 500 ribu atau 1 juta atau 2 juta, lain-lain kan setiap mahasiswa. Nah, kemampuan dalam memanajemen keuangan sangat diperlukan oleh mahasiswa. Jangan sampai teman-teman itu masih 3 hari, 4 hari, 1 minggu pertama uangnya udah habis, langsung telepon ATM berjalan ya, ibu, bapak, papa, mama, uangku habis. Nah, jangan sampai seperti itu, karena orang tua juga kadang-kadang ada orang tua yang memang uangnya berlebih, tapi kan nggak jarang juga ada orang tua yang memang uangnya itu untuk plot ini, plot ini, plot itu. Kalau teman-teman udah kehabisan di awal-awal, yang pusing bukan hanya teman-teman, tapi juga orang tuanya ikut pusing, memikirkan gimana ya anakku jauh dari orang tua, ke kosan, sudah kehabisan uang. Kemudian, kemampuan atau skill yang ketiga adalah memanajemen waktu. Ini sangat-sangat penting ya, lebih banget ya, ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman ini adalah mahasiswa. Mahasiswa dosennya bukan hanya satu seperti anak SD, satu kelas, 1-2 guru, tetapi mahasiswa ini dosennya banyak sekali. Dan aku yakin setiap dosen pasti memberikan teman-teman tugas kuliah yang bejibun dan teman-teman pasti pusing. Jangan sampai teman-teman keteteran ketika dosen meminta untuk mengumpulkan tugas. Saranku gini, ketika hari ini teman-teman kuliah, kemudian dosen meminta teman-teman untuk membuat satu artikel, membuat satu essay, atau mengerjakan tugas, silahkan teman-teman langsung kerjakan, atau minimal nyicil lah ya.
Kemudian nanti kalau sudah hari berikutnya teman-teman bisa melanjutkan. Jangan sampai menjadi mahasiswa SKS. Apa itu Kak? Sistem kebut semalam. Besok harus dikumpulkan malam ini jam 12 baru dikerjakan. Laptopnya aduh gimana? Laptop belum, kan nanti kalau laptop teman-teman mati. Belum ada kendala yang lain. Kalau teman-teman persiapannya kurang matang, mau manajemen waktunya kurang bagus, nah di hari H ada kendala, udah nggak mengerjakan, nilainya kurang. Kemudian andalanya adalah bestigo ya, teman dekat, aduh tolong ini ya, jangan seperti itu, kerjakan sendiri hasil dari usahamu. Begitu pula memanajemen waktu ini menjadi sangat penting untuk mengerjakan tugas. Selain tugas, sebetulnya manajemen waktu ini juga penting ketika teman-teman melakukan penelitian atau mengerjakan skripsi, mengerjakan tesis. Kalau teman-teman tidak memanajemen waktu dengan baik, teman-teman akan ketinggalan dengan teman yang lain. Teman yang lain 3,5 tahun, 4 tahun sudah lulus. Kalau teman-teman tidak pandai-pandai dalam memanajemen waktu, teman-teman terlalu asik misalnya bermain, teman-teman asik liburan, kalau anak sekarang kan healing ya, teman-teman akan ketinggalan. Karena orang itu kita nggak tahu ya, teman kita kelihatannya kok diem-diem, ternyata dia sudah menyiapkan proposal, sudah persiapan kanan kiri, sudah mencari narasumber untuk penelitian. Nah, jangan sampai kamu ketinggalan. Lanjut, kemampuan atau skill yang keempat yang harus dimiliki oleh mahasiswa adalah kemampuan dalam berwirausaha. Kak, aku kan nggak pengen ini ya jadi pengusaha ketika aku lulus, aku kan pengennya bekerja di kantor. Oke, bolehlah. Tetapi kita nggak akan pernah tahu ya, seperti misalnya sekarang kondisi pandemi atau pasca pandemi banyak yang kena PHK. Kalau teman-teman tidak menguasai ilmu kewirausahaan, teman-teman nggak bisa bangkit dari keterpurukan. Nah, kemampuan kewirausahaan ini juga penting ketika teman-teman membuat satu penelitian yang namanya PKM. PKM itu apa sih Kak? PKM itu program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Dikti. Ajukan proposal, mendapatkan dana, teman-teman bisa mengembangkan usahamu atau penelitianmu. Selain itu, banyak juga kok teman-teman yang memang sudah berwirausaha sejak di bangku perkuliahan. Kemudian setelah lulus, usahanya ini menjadi besar dan sangat besar. Dimulai dari bangku perkuliahan, karena di bangku perkuliahan ini teman-teman bisa nanya sama kakak tingkat yang sudah berpengalaman dalam berwirausaha, atau tanya dosen yang punya usaha, atau dosen yang memang khusus mengampu mata kuliah kewirausahaan. Galilah ilmu beliau-beliau ini sejak awal, sejak teman-teman memang sudah duduk di bangku perkuliahan. Jadi ketika teman-teman nanti lulus kuliah mau menjadi pengusaha dan juga teman-teman mau bekerja di kantoran, bisa banget. Apalagi teman-teman ketika berwirausaha ini, teman-teman membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Tentunya ini sangat-sangat bermanfaat untuk orang lain. Membuka lapangan pekerjaan. Mulia banget kan? Nah, kemudian kemampuan atau skill yang kelima adalah mampu belajar mandiri. Ketika teman-teman kuliah, tugas yang diberikan oleh dosen itu mayoritas adalah tugas mandiri. Teman-teman UTS, teman-teman UAS, ujian, skripsi, ujian disertasi, ujian tesis, atau ujian apapun, teman-teman pasti sendiri. Nggak mungkin sama bestinya kan? Pasti sendiri. Besti itu akan mendukung di belakangmu. Tetapi ketika teman-teman dihadapkan oleh penguji, teman-teman sendiri. Ketika teman-teman mengerjakan tugas dari dosen, mayoritas dosen itu meminta kita untuk mengerjakan tugas individu. Walaupun ada juga nanti tugas kelompok yang diminta oleh dosen. Ketika teman-teman sudah mempunyai ya kemampuan dalam belajar mandiri, sudah teman-teman tanam sejak SD, mungkin SMP atau SMA, nah di dalam bangku perkuliahan teman-teman nggak kelagapan, teman-teman sudah mahir lah ya, oh ya memang dari dulu tabiat saya atau aku ini ketika mengerjakan tugas memang sudah mengerjakan sendiri, tidak plagiasi, kemudian tidak memanfaatkan orang lain. Ini betul-betul teman-teman perlukan saat teman-teman duduk di bangku perkuliahan. Baik, langsung aja skill yang keenam. Ya, hampir berakhir ya, karena aku ngasih tahu kalian 1 sampai dengan 7. Tadi sudah 1 sampai dengan 5. Sekarang adalah kemampuan yang keenam, adalah kemampuan
komunikatif atau teman-teman mampu berkomunikasi dengan siapapun. Karena begini, ketika teman-teman duduk di bangku perkuliahan, teman-teman akan ketemu dengan orang-orang baru, teman-teman yang baru dari manapun, dosennya pun juga ketika teman-teman misalnya kuliah di Jogja, kuliah di Solo, kuliah di Jakarta, atau di wilayah manapun, dosen itu bukan hanya berasal dari daerah itu saja, tetapi ketika teman-teman kuliah di Jogja, ada loh dosen yang dari Semarang, Solo, Jakarta, atau lain-lain, dari Sunda, dari manapun saja. Ketika teman-teman sudah mempunyai kemampuan komunikasi yang baik, ini juga berkaitan dengan tutur kata, adat yang baik, kemudian sopan santun yang baik, maka teman-teman bisa diterima oleh siapapun dan dimanapun. Mudah beradaptasi dengan dosen, dengan teman yang baru, teman-teman tidak akan kesulitan dalam berkomunikasi. Apalagi berkaitan dengan skill yang terakhir atau yang ketujuh, yaitu kolaboratif. Kolaboratif itu kemampuan teman-teman dalam diskusi, mengembangkan ide, kemudian berkomunikasi dengan orang lain secara berkelompok. Karena seperti yang aku sampaikan tadi, dosen tidak akan memberikan tugas hanya individu, walaupun mayoritas individu, tetapi teman-teman nanti juga akan diminta dosen mengerjakan tugas secara berkelompok. Dan teman-teman kelompok ini kadang-kadang tidak bisa memilih dengan siapa aku berkelompok. Teman-teman tidak bisa memilih hanya dengan orang-orang itu saja atau dengan gengmu saja, tetapi dosen kadang-kadang mengacak dengan ini, dengan itu, dengan ini, dengan itu. Kalau teman-teman tidak mempunyai kemampuan dalam kolaborasi, mengkolaborasikan sesuatu, tidak mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi dengan orang lain, maka teman-teman akan kesulitan untuk mengembangkan ide yang pengen teman-teman tulis atau mengembangkan tugas yang sedang teman-teman kerjakan. Kolaboratif ini juga bukan hanya bisa kita terapkan loh di lingkungan kampus kita, tetapi ketika ada event-event misalnya perlombaan nasional, kemudian pemilihan mahasiswa berprestasi di tingkat nasional, teman-teman bisa mengembangkan skill atau kemampuan berkolaborasi. Teman-teman bisa tahu, oh si A itu kemarin ternyata menang, kenapa ya? Si B ini menang karena apa ya? Nah, di sini ketika teman-teman bisa atau memiliki kemampuan dalam berkolaborasi, atau ketika teman-teman sedang perlombaan secara tim, teman-teman akan lebih mudah untuk memenangkan kejuaraan. Nah, aku ulangi lagi ya, kemampuan atau skill yang wajib dimiliki mahasiswa, terutama mahasiswa baru yang baru mengenal kampus. Ada 7 tips yang sudah aku katakan tadi. Yang pertama apa? Hayo. Nah, yang pertama adalah tahu atau mengetahui tentang teknologi. Jangan gaptek ya, apalagi zaman sekarang, era sekarang pasti teman-teman pakai teknologi sosial media. Kemudian kemampuan yang kedua adalah memanajemen keuangan, khusus anak kos, bukan anak kos saja, tapi semuanya. Silahkan memanajemen keuangan teman-teman dengan baik. Yang ketiga, kemampuan yang ketiga adalah pintar-pintar dalam membagi waktu atau memanajemen waktu. Kemudian kemampuan yang keempat adalah apa, Hayo? Ya, betul banget, kemampuan dalam berwirausaha. Nah, kemampuan yang kelima adalah mampu belajar secara mandiri. Kemudian, kemampuan yang keenam adalah kemampuan dalam berkomunikatif, dan yang terakhir adalah kemampuan berkolaborasi dengan siapapun, dengan di waktu kapanpun, oleh dosen misalnya diminta penelitian, kayak gitu ya. Nah, itu tadi kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh mahasiswa dari 1 sampai dengan 7 sudah aku paparkan, sudah aku kemukakan ke teman-teman semua. Semoga apa yang aku sampaikan ke teman-teman semuanya bermanfaat. Yuk, subscribe dulu. Tadi yang kelupaan subscribe dulu ya, agar aku lebih semangat untuk membuat video YouTube. Terima kasih yang sudah menyimak video aku dari awal sampai dengan akhir. Bye!